Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pertemuan ke-38 di pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan yang beliau sebutkan tanpa judul bab, langsung ayat. Dan yang beliau ingin sampaikan adalah masalah ibadah yang disebutkan oleh para ulama sebagai asludini Islam, yang dengannya sempurna keimanan. Kurangnya nanti akan kurang yang namanya tauhid dan keimanan seorang, yaitu ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta karena Allah. Beliau di bab ini akan menyebutkan 2 ayat dan 2 hadis serta 2 athar dari Ibnu Abbas. Kata beliau rahimahullah, bab qaulullahi ta'ala, tanpa judul, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan untuk Allah. Bagaimana bentuknya itu? Apakah dia menyembahnya? Atau bagaimana? Kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya seperti mereka cinta kepada Allah. Ayat ini beliau jadikan sebagai tarjamah lil bab, judul untuk bab. Dan para ulama kita rahimahumullah menyebutkan bahwa cinta itu ada 2. Ada cinta yang mustarakah, ada cinta yang khassah, cinta yang berserikat. Iya, cinta yang berserikat, yaitu cinta yang cocok untuk makhluk, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Adanya di tengah mereka itu tidak masuk syirik, tidak masuk syirik. Dan ada cinta yang khassah, cinta khusus. Ini bentuknya tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Dan kalau ada itu pada selain Allah, maka itu masuk syirik. Kalau yang tadi tidak syirik, paling tinggi adalah maksiat. Jika mengantarkan kepada
kedurhakaan kepada Allah. Kita jelaskan dulu yang pertama, baru kita kembali ke ayat. Cinta yang mana yang dimaksud dengan ayat tadi? Cinta yang mustarakah, para ulama kita menjelaskan ada 3. Cinta yang dibolehkan antara sesama kita. Yang pertama, mahabbatun tabi'iyah. Cinta yang bersifat tabiat. Seperti orang yang lapar ya suka makan, orang yang haus suka minum. Atau semisalnya. Dan ini la tastalzimu ta'zim. Syaratnya dia cinta yang mubah selama tidak ada pengagungan. Tidak ada pengagungan. Cinta tabiat. Cinta tabiat. Iya. Ini cinta yang seperti ini adalah cinta yang mubah. Yang kedua, ada namanya mahabbatur rahmah wa isfaq. Cinta yang didasari oleh kasih sayang. Cinta yang didasari oleh kasih sayang atau sukanya seorang terhadap orang lain. Ini yang seperti ini ka mahabbatil walid li waladi, dicontohkan oleh para ulama kita. Ini bentuknya seperti cintanya seorang ayah ibu kepada anak. Itu tidak masuk dalam cinta tabiat. Tapi itu masuk namanya cinta rahmat. Cinta karena sayang. Iya. Demikian pula cintanya seorang suami kepada istrinya. Dan sebaliknya. Itu bukan cinta tabiat. Tabiat itu sesuatu yang memang tidak bisa dia keluarkan dari dalam hatinya dan tidak perlu dia masukkan. Otomatis begitu. Itu namanya cinta tabiat. Cinta tabiat. Tidak bisa dia keluarkan. Tidak ada orang tidak suka makan begitu. Ketika dia lapar. Tidak ada orang tidak suka minum ketika dia haus. Itu tabiat. Tidak bisa dikeluarkan dari dirinya. Iya. Yang kedua ini mahabbatur rahmah wa isfaq. Ini cinta yang datang karena sebab. Iya. Ini juga kalau tidak ada pengagungan dan dia ketika dihadapkan dengan haknya Allah tidak lebih dia dahulukan, maka tidak tercela. Cinta yang seperti ini kalau tidak sampai ke pengagungan kepada yang dia cintai, maka mubah. Demikian pula kalau tidak sampai dia mendahulukan yang dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, tidak tercela. Tapi kalau dia karena cinta kepada anaknya, akhirnya dia tidak berinfak, tidak bersedekah, tercela. Akhirnya dia tidak berzakat, tercela. Akhirnya dia tidak sholat, tercela. Karena cintanya kepada istrinya, akhirnya dia kurang dalam menunaikan hak Allah, tercela. Beliau akan sebutkan sebentar ayat. Tapi selama tidak sampai dia mendahulukannya daripada haknya Allah, dia cinta karena sayang kepada keluarganya, ini mubah. Jenis yang ini juga mubah. Iya. Ini cinta yang mubah. Iya. Demikian pula cinta yang ketiga yang disebutkan adalah mahabbatul uns wa ulf. Ada nama cinta karena ya saling cocok. Ini cintanya seorang kawan dengan kawannya. Iya. Pedagang dengan pedagang yang lain. Ikhwah dengan ikhwah, sesama taklim, akhwat dengan akhwat.
Itu namanya mahabbatul ulf, yang hatinya sudah menyatu karena sama-sama beriman, sama-sama muslim. Ini namanya mahabbatul ulfin. Mahabbah, cinta lahir karena bergaul. Karena bergaul. Iya. Ini juga tidak apa-apa untuk makhluk. Yang penting pertemanan itu sama, tidak kita dahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini semua bentuk cinta yang mubah. Cinta yang kedua adalah al-mahabbatul khassah. La tasluhu illa lillah. Cinta khusus yang tidak cocok kecuali hanya kepada Allah. Bahkan kapan seorang hamba menyerahkan cinta yang seperti ini kepada selain Allah, syirik, Allah tidak akan mengampuninya kalau dia meninggal di atasnya. Apa itu? Kata para ulama, wahia mahabbatun ubudiyah. Cinta yang melahirkan penghambaan. Cinta yang melahirkan sampai kita ruku kepadanya. Kita sujud kepadanya. Kita menyembelih untuknya. Kita bernadar untuknya. Kita bersumpah atas namanya. Kan orang tidak mungkin dia bersumpah kecuali ada pengagungannya kepada yang dia sumpah. Iya. Cinta yang seperti ini adalah cinta yang al-mustalzim lidzul. Cinta yang mengharuskan dia menghinakan diri di hadapannya. Wal khudu', tunduk. Wa ta'adzim, dan pengagungan. Wa itaru ala ghairi, bahkan dia lebih mendahulukannya atas lain. Dia takut sekali kepadanya. Bahkan dia berinfak, dia berkurban karenanya. Cinta yang seperti ini dikatakan oleh para ulama, fahadhil mahabbatu la yajuz ta'alluquha bi ghairillahi aslan. Cinta yang seperti ini tidak boleh sama sekali diikatkan, dikaitkan kepada selain Allah secara asal. Inilah di ayat. Ini tadi yang di ayat. Ini yang dimaksud di ayat tadi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini yang dimaksud. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Seperti mencintai Allah. Berarti ada pengagungan. Ada rasa takut. Dan nanti ada bab juga setelahnya ini. Setelah ini ada bab nanti terkait dengan takut. Takutnya dia kepadanya seperti takutnya kepada Allah. Dia berharap kepadanya seperti berharapnya kepada Allah. Naudzubillah, bahkan sebagian orang lebih mengharap pada itu daripada Allah. Disamakan saja, ini sudah haram. Dikatakan oleh para ulama tafsir, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintainya selain Allah seperti cinta mereka kepada Allah. Ai, kata mereka, yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim. Mereka menyamakan yang selain Allah itu, iya, mereka samakan dengan Allah dalam cinta dan pengagungan. Iya. Ini sangat tercela. Sudah tercela, masuk syirik. Dan nanti penghuni neraka mereka akan menyesal karena menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada selain Allah. Orang musyrikin, naudzubillah. Allah hikayatkan ucapan mereka nanti di dalam neraka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin
Itnusawwikum birabbil alamin. Ini ucapan mereka orang musyrik kepada yang mereka sembah. Tallahi, dia bersumpah di hadapan sembahannya itu di hari kiamat. Naudzubillah. Iya. Demi Allah, sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata. Itnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb alam semesta. Bayangkan. Ini ucapannya. Dia mengatakan kami berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika kami menyamakan kalian. Lihat ayat ini. Ini Syu'ara, ini ayat Syu'ara 97, 98. Mereka bilang bersumpah di hadapan sembahannya. Ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang menyamakan Allah dengan selain Allah. Mereka bersumpah nanti di hari kiamat. Ini namanya berita alam gaib. Sebelum terjadi dan ini akan terjadi. Mereka berkata, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Itnusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh betul-betul kami berada dalam kesesatan yang nyata. Di sana baru bilang, tidak ada manfaatnya. Kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Ketika dulu, karena memberikan faedah masa lalu. Ketika dulu, yaitu di dunia, nusawwikum, kami menyamakan kalian. Birabbil alamin, dengan Rabb alam semesta. Ayat-ayat yang seperti ini tidak disebutkan oleh orang-orang yang menyembah kubur. Naudzubillah. Seharusnya disebutkan. Karena mereka cinta kepada sembahannya itu seperti cintanya kepada Allah. Apa buktinya? Kalau mereka bilang tidak, buktinya dia sujud, dia ruku, bahkan dia berjalan mundur karena pengagungannya. Iya kan? Bahkan dia tawaf. Bahkan dia ambil tanahnya. Kenapa itu kan? Karena ada keyakinannya. Ada pengagungannya. Iya kan? Bahkan mereka takut turun dorong. Ini masalah. Seharusnya ayat-ayat seperti ini disebutkan saja. Iya. Supaya mereka sadar. Berbeda dengan orang yang beriman. Kalau kita melanjutkan ayat di surah Al-Baqarah ini 165, ada lanjutannya itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Itu perbedaannya. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan menyamakan Allah dengan selain Allah. Bahkan di sana ada orang lebih jauh lagi. Dia lebih cinta selain Allah daripada Allah. Hati-hati. Jangan sembahan yang lain. Jangan sembahan bapak, ibu, saudara, keluarga. Jika kita lebih dahulukan mereka daripada Allah, tunggu turun siksaan Allah. Apa buktinya? Apa ayatnya? Ayat yang kedua yang beliau sebutkan. Iya. Kata beliau rahimahullah, supaya kita bisa membandingkan, jangan sembahan yang disembah orang tua saja, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, tempat tinggal. Kalau gara-gara itu kita jauh dari Allah dan Rasulnya, itu sudah tercela. Lihat ini, kata beliau qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, Qul, katakan Muhammad kepada umatmu. Ini dikatakan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya, supaya kita membuka mata kita dan kita sadar. Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum. Disebutkan semua yang kadang itu membuat kita jauh dari Allah.
Qul, katakan Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Sampai situ. Itu semua yang disebutkan. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Ini namanya siksaannya. Ini namanya ancamannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini ayat menakutkan ya, At-Taubah 24. Katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika orang tua kalian, wa abna'ukum, anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashirat, itu bagi suami, bagi istri ya suaminya. Karena azwaj, kata zauj bisa untuk istri, bisa untuk suami. Iya, kalau kita bilang zauji, bisa istriku, bisa. Kalau kita yang bilang laki-laki berarti zauji, berarti istriku. Kalau kita bilang, kalau istri yang bilang zauji, berarti suami. Tidak perlu pakai tak. Karena zauji itu sudah suami istri artinya. Tidak perlu kita bilang zaujati. Iya, tidak perlu. Karena tergantung yang mengucapkannya. Iya, tergantung yang mengucapkannya. Kalau istri pasti yang dia maksud suaminya. Yang bilang zauji, berarti suaminya. Kalau suami yang bilang zauji, berarti istri yang dia maksud. Masa laki-laki? Tidak cocok kan? Iya. Jadi Allah bilang, azwaj mencakup suami istri. Katakanlah kalau bapak kalian, orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, wa azwajukum, dan istri kalian, pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, bapak, anak, saudara, istri, keluarga. Semua sudah masuk nih. Iya. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian cari. Wa tijaratun takshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut ruginya. Kan banyak orang karena bapak lalai, karena anak, karena saudara, karena istri, karena keluarga. Karena harta yang dia cari. Karena perdagangan, dagang ini masalah. Karena perdagangan yang dia takut ruginya. Wa masakinu tardawnaha, ini yang terakhir. Dan rumah tempat tinggal yang kalian lebih suka. Yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai jika semua itu. Katakan Muhammad, jika bapak kalian lebih kalian cintai, anak kalian lebih kalian cintai, saudara kalian lebih kalian cintai, istri kalian lebih kalian cintai, keluarga kalian lebih kalian cintai, harta kalian lebih kalian cintai, perdagangan kalian lebih kalian cintai, tempat tinggal kalian lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasul. Iya, ada ajakan Allah. Bapakku, anakku, saudaraku, istriku, ya, keluargaku, gimana hartaku, ada perdagangan, ada ajakan Allah, tapi, aduh, kalau saya tutup toko ini, lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabili, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau itu memang kalian lebih dulu dahulukan daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saja. Jangan merasa aman kalau kita mendahulukan semua tadi, kemudian kita tetap saya lapang rezekiku. Nah, kata Allah, fatarabbasu, tunggu. Hati-hati. Ke sebagian orang terus terang, kalau susah dia kenal Allah. Kalau susah. Tapi kalau mulai nyaman hidupnya,
sibuk dengan jualannya, sibuk dengan hartanya, mulai sibuk. Iya, susah masuk masjid. Susah. Mulai senang, tidak ada lagi. Susah ikhwah. Senang, bukan lagi ikhwah. Ini masalah kita ini, kenyataan hidup. Kalau kita sudah seperti itu, hati-hati. Ini namanya wa'id, ancaman. Fatarabbasu. Tunggu. Kalau Allah bilang tunggu, hati-hati. Fatarabbasu, maka nantikan. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Hingga Allah mendatangkan perintahnya. Perintah untuk apa? Iya, iya, perintah untuk dihabiskan apa yang kita sukai tadi. Tunggu, orang tua akan lari dari kita. Anak akan lari. Saudara akan lari. Istri akan lari. Harta yang kita cari akan kita tinggalkan. Tempat tinggal yang kita bangun akan kita tinggalkan. Perdagangan yang kita rintis, yang kita berjuang, akan kita tinggalkan. Hati-hati. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Hingga Allah akan datangkan perintahnya. Apa itu perintahnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bi ihlaki haula'il mu'athirina li mahabbati haula'il asnaf ats-tsamaniyah ala mahabbatillahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Syekh Ibnu Utsaimin berkata begitu. Tunggu apa? Tunggu Allah membinasakan mereka yang lebih mengutamakan cintanya kepada golongan-golongan tadi di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya, serta bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tunggu Allah datangkan perintahnya. Untuk apa? Bi'ihlahi. Untuk membinasakan mereka. Hati-hati kita. Jangan heran, ada orang nyaman sekali dalam perdagangan, nyaman sekali dalam tempat tinggal, tiba-tiba bangkrut. Lihat diri kita ini. Gimana kita ini? Karena kadang itu memang susah mudah. Kita berkata, saya akan bersedekah. Saya akan berzakat kalau saya punya. Saya akan begini dan begitu. Tapi kalau saat datang kesenangan, susah itu. Susah itu. Iya, kadang kita punya banyak di rekening, makan di warung, kita bayar 5 juta, 10 juta, tidak rasa. Tapi kalau ditagih zakat 250, kalau 10 juta, wah beratnya bukan main. Tanya maki dirita. Tanya maki dirita. Kalau masalah zakat 250 saja, per 10 juta, beratnya itu bukan main. Tapi kalau belanja, tas yang kita beli berapa? Iya, yang bermerek lagi kita beli. Nggak tunggu diskon lagi. Iya, masuk di toko belanja, nggak lihat harga, pokoknya langsung. Kalau belanja, yang melalaikan. Tapi kalau zakat, berat. Kenapa itu? Itu ciri kalau kita lebih mendahulukan. Lebih mendahulukan diri kita daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati, ini ayat yang patut kita selalu baca. Ini bahayanya cinta. Iya, bahayanya cinta yang salah. Padahal mubah seorang itu kan cinta tabiat atau cinta rahmat tadi kan. Orang cinta terhadap tempat tinggal, cinta tabiat. Karena orang butuh tempat tinggal. Iya, perdagangan, tidak masalah. Cinta kepada orang tua itu kan cinta isfaq, cinta rahmat, sayang pada orang tua. Tapi itu mubah. Tapi kalau membuat kita jauh dari Allah, menjadi tercela, malah kita diancam. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu, nantikan sampai Allah datangkan perintahnya. Perintah untuk apa? Perintah untuk membinasakan mereka.
Iya. Dan sudah ada contoh di orang sebelum kita sebenarnya. Kalau saya tidak takut panjang dan akan keluar dari pembahasan asal, saya akan menyebutkan kisah orang sebelum kita dalam Bukhari Muslim. Yang Allah binasakan saat susah, dia ingat Allah. Saat senang, dia lupa Allah yang memberikan itu nikmat. Iya. Tapi ini bahaya. Makanya ini hati-hati dari yang namanya cinta ini. Sebagian orang tidak cinta lagi terhadap berhala. Enggak. Kalau sudah beriman kan tidak mungkin. Kalau sudah bertauhid kan tidak mungkin. Tapi kadang setan itu masuk di sini. Masuk di kita di sini. Masuk di bapak, ibu, masuk di istri, masuk lewat saudara, masuk lewat keluarga, masuk lewat harta, masuk lewat perdagangan, masuk lewat tempat tinggal. 8 ini. Semua ini 8. Kalau kita menghitung ini, dan semua kita masing-masing itu masing-masing ada di sini. 8 ini. Orang bisa lebih mendahulukan 8 ini atau salah satunya daripada Allah. Ini bahaya, harus kita sadar. Dan 8 ini kebanyakan orang jatuh di situ. Makanya Allah sebutkan 8. 8 ini. Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, tempat tinggal. 8. 8 ini. Rata-rata banyak orang jatuh di 8. Satu darinya. Iya. Masing-masing di kita kadang diuji dengan orang tua, kadang diuji dengan anak, kadang diuji dengan saudara, kadang diuji dengan istri, kadang diuji dengan keluarga, kadang diuji dengan harta, kadang diuji dengan perdagangan, kadang diuji dengan tempat tinggal. Tempat tinggal. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tidak tercela ini jika masih sewajarnya. Iya, tapi kapan kita lebih mendahulukannya daripada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Dan penutup ayat, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah orang yang fasik. Siapa? Yang tadi itu. Yang tadi. Yang lebih mendahulukan bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, hartanya, perdagangannya, rumahnya, daripada Allah dan Rasulnya. Allah tidak akan memberinya hidayah. Maka jangan heran. Orang kapan lebih mendahulukan orang tuanya daripada Allah dan Rasulnya, atau anaknya, atau istrinya, atau perdagangannya, atau rumahnya, jarang dapat hidayah. Orang seperti itu, kalau mulai seperti itu, pasti makin jauh. Buktikan begitu saja. Lihat orang di sekitar. Pasti makin jauh. Kalau orang mulai lebih dahulukan dagang, dulu di masjid, datang ta'lim. Setelah lapang rezekinya, tidak pernah dilihat batang hidungnya. Orang seperti itu akan makin jauh. Allah yang bilang ini ancaman kedua. Ancaman pertama, tunggu datang siksa. Allah akan membinasakannya. Yang kedua, Allah tidak akan memberikannya hidayah. Sebenarnya padahal hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Kalau kita kenal hidayah masuk masjid, wah itu mahal sekali. Bayangkan, banyaknya orang kita yang dipilih. Iya. Tapi kadang kita telantarkan gara-gara dari 8 tadi itu, maka Allah akan mencabut hidayah itu. Bahkan dinyatakan, wallahu la yahdi al-qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepadanya. Iya, dan ini sebagai bukti juga petunjuk bahwa orang yang lebih mendahulukan 8 tadi itu akan keluar dari ketaatan kepada Allah. Iya kan? Banyak orang dahulukan orang tuanya, keluar dari ketaatan. Dahulukan anaknya, keluar dari ketaatan. Dahulukan saudaranya, istrinya, keluar dari ketaatan. Nih, banyak orang di sana tidak berjenggot karena istrinya. Sering bilang, jelek kalau berjenggot. Bahkan ada orang pernah bilang sama saya, Ustaz, istriku bilang kalau saya berjenggot dia akan potong malam-malam. Potong. Tidak tong.
Iya, masa istrinya sampai ngomong begitu? Iya kan? Kalau yang begitu bagus diganti. Iya, masa orang lakukan syariat baru dia mau potong jenggotnya malam-malam? Itu kan tidak cocok. Kapan kita tidak berjenggot gara-gara yang seperti itu? Tunggu Maki. Tunggu. Allah yang bilang begitu. Itu namanya lebih mendahulukan istri daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Ini masalah yang besar sekali sebenarnya. Iya, kalau mau kita uraikan yang lebih luas lagi. Karena banyak ulama rahimahumullah ta'ala mensyarah ayat ini untuk pelajaran. Ini yang ditegur orang yang beriman. Orang yang beriman ini. Kalau ayat pertama tadi musyrik. Yang mencintai selain Allah. Melebihi Allah atau sama dengan Allah. Kalau ini orang beriman. Kul, katakan Muhammad. In kana aba'ukum, kalau bapak kalian. Muslim ini yang Nabi aja bicara. Kalau bapak kalian, Muslim yang boleh aja bicara. Iya, sudah masuk Islam. Masih diancam. Masih diancam. Maka sekali lagi, Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala beliau berkata, fatarabbasu yuradu bihit tahdid. Ai intadiru iqaballah. Tunggulah. Yang diinginkan kata beliau adalah ancaman, yaitu tunggulah siksaan Allah. Menakutkan. Tunggulah siksaan Allah. Jangan berbahagia ketika kita jauh dari perintah Allah kalau karena 8 tadi itu. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan hadits pendukung. Kata beliau rahimahullah an Anas radhiyallahu ta'ala, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajah. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian beriman. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Bayangkan Nabi bilang itu. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaih, lebih dia cintai, min waladi, dari anaknya, wa walidi, dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Tidak beriman. Nabi bilang begitu. Tidak beriman sampai kita menjadikan Rasul lebih kita cintai, lebih kita dahulukan daripada anak kita, daripada orang tua kita, bahkan daripada manusia seluruhnya. Kalau artinya, kalau seluruh orang menentang kita karena melakukan sunnah Nabi, iya, tidak ada masalah. Karena nilai tukarnya ini keimanan ini. Nabi bilang, tidak beriman di antara salah seorang dari kalian jika lebih kita cintai anak, orang tua, dan manusia daripada Rasul. Nabi yang berkata begitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat yang kedua. Walahuma, juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anhu, dari Anas, sama. Dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, siapa yang ada padanya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa itu? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 1. Allah dan Rasulnya harus dia lebih cintai daripada selainnya. Kapan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya, kita akan mendapatkan manisnya iman. Kedua, wa yuhibbal mar'a
La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang, ya, dia mencintai seorang dan tidak dia cintai kecuali karena Allah. Dia cinta kepada Nabi karena dia utusan Allah. Dia cinta kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali karena mereka adalah, ya, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini namanya, kalau terjadi, maka akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa finnar. Yang ketiga, yang akan mendapatkan manisnya iman, dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, kembali ke belakang, kembali lagi ke belakang, kembali awam lagi, iya, kembali lagi ke belakang. Dia tidak suka untuk kembali lagi dalam kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke neraka. Tiga ini jika ada pada seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Berarti masalah cinta ini, kalau kapan ada pada kita, maka akan ada yang namanya manisnya iman. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, la yajidu ahadun halawatal iman, dengan lafaz seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Dengan lafaz begitu. Kalau tadi salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kalau ini la yajidu, dengan lafaz dinafikan, tidak akan mendapatkan manisnya iman. Hatta, sampai, itu dengan lafaz selain, sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Dia mencintai seorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini dua hadis, dua ayat. Setelah itu beliau bawakan athar ucapan dari Ibnu Abbas sebagai penutup. Kata beliau, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ini athar luar biasa, menegur kita semuanya ini. Qala, beliau berkata, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan berwali, bermualah, saling menolong dan membantu karena Allah, wa ada fillah, dan saling bermusuhan karena Allah, fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Kata beliau, sungguh cinta Allah itu akan didapatkan dengan itu. Cinta Allah itu akan kita dapatkan kalau kita sudah mulai cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita saling membantu karena Allah, kita saling bermusuhan karena Allah. Siapa yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan walayatullah. Walan yajida abdun ta'mul iman. Kata beliau, seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman. Wa in kathurat sholatuh, jangan tertipu. Walaupun banyak sholatnya, tidak akan mendapatkan manisnya iman. Walaupun banyak sholatnya. Wa saumu, walaupun banyak puasanya. Hatta yakuna kadalik, sampai dia seperti itu. Walaupun banyak sholat, banyak puasa, tapi kalau tidak saling mencintai karena Allah, tidak saling membenci karena Allah, bukan karena dunia, tidak saling membantu karena Allah, tidak saling bermusuhan karena Allah, walaupun banyak sholat kita tidak akan dapatkan cintanya Allah. Dan beliau mengingatkan, wa qad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya. Ini belum berbicara di masanya, orang masih dekat dari zaman kenabian. Tunggu, keumuman persaudaraan manusia sekarang itu karena perkara dunia. Persaudaraan manusia, ini Ibnu Abbas berkata, masih hidup sahabat, murid-muridnya masih tabi'in, generasi terbaik. Beliau sudah bilang begitu. Bagaimana kalau Ibnu Abbas hidup sekarang? Kebanyakan persaudaraan sekarang adalah ala amri dunia, di atas perkara dunia.
Wadzalika la yujdi ala ahli syai'an. Hal itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sedikit. Kalau kita bersaudara karena dunia, tidak ada apapun yang kita dapat untuk akhirat. Tidak ada. Tidak dapat apa. Kenapa? Karena semua orang yang bersaudara karena dunia nanti akan menjadi musuh dengan sebagian yang lain di hari kiamat. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Orang-orang yang saling bersaudara, saling mencintai pada hari kiamat nanti, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Kecuali yang bertakwa, yaitu yang bersaudara karena Allah, yang saling mencintai karena Allah. Kalau kita duduk begini, tidak ada hal yang kita membuat kita ke sini nih, kecuali kita senang ilmu, dan senang ilmu itu kita dapat atau kita disampaikan kepadanya. Kapan kita duduk karena itu selesai masalah. Kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah dan kita akan dicintai oleh Allah. Ada hadis yang patut kita perhatikan, bahwa persaudaraan seperti ini karena taklim, bukan karena dunia. Duduk sama-sama, miskin, kaya, ini lebih utama. Allah katakan di hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Di hadis qudsi kata Allah, wajib mendapatkan cintaku, wajib mendapatkan cintaku. Siapa itu? Satu, orang yang saling mencintai karena itu nomor satu, itu yang dikatakan oleh Allah. Dua, al-mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk karena aku, bukan karena dunia. Yang mutajalisina fiyya, saling duduk karena aku. Utama itu duduk karena Allah. Tiga, wal mutazawirina fiyya, orang yang saling berziarah karena aku, saling berkunjung karena. Yang keempat, ini yang terakhir, walil mutabadilina fiyya, orang yang saling memberi karena. Ini wajabat mahabbati, kata Allah, wajib mendapatkan cintaku. Orang yang saling mencintai karena Allah di hari kiamat berada di bawah naungan Allah. Hadits ma'ruf kan, terkenal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah naungan Allah, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang disebutkan adalah warajulani tahabba billah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a ala dzalik wa tafarraqu alaihi, berkumpul karena itu, berpisah karena itu. Ini yang harus kita perhatikan. Ini nasihat dari Ibnu Abbas. Kebanyakan orang di masa sekarang bersahabat, bersaudara karena dunia. Banyak orang begitu. Dan itu adalah la yujdi. Belum bilang, terus terang belum bilang la yujdi ala ahli syai'an. Tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sedikit pun. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Di sana ada orang berlomba-lomba. Kenapa dia ikut grup bisnis ini, bisnis itu? Mau dapat apa dia bilang? Relasi ya. Padahal tidak ada manfaatnya itu. Manfaat hanya sekedar dunia. Di akhirat, diajak ke masjid, ada pertemuan gitu. Siapa hadir situ? Aduh, mereka orang-orang miskin, tidak ada yang berinvestasi. Begitu, kacau ini. Ini tidak mendatangkan manfaat sedikit. Seorang itu harus pikir, ini sahabat, teman, datangkan manfaat di akhirat atau tidak. Iya, tidak. Sebagian orang, naudzubillah, iya, mendatangi sebuah tempat hanya sekedar masalah mau dia demokan bisnisnya. Tidak ada manfaatnya ini. Iya.
Sampai apalagi kalau sampai kita tinggalkan masalah yang wajib. Juga terakhir, waqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, ay al-mawaddah. Boleh tafsirkan ayat di surat Al-Baqarah itu. Iya, sambungan dari ayat yang pertama tadi. Yang pertama sekali boleh sebut. Putus bagi mereka al-asbab pada hari kiamat. Apa itu al-asbab? Al-mahab, al-mawaddah, kecintaan. Putus semua cinta nanti di sana. Tidak ada lagi. Cinta karena dunia, putus semuanya. Tidak ada lagi. Biar kalau istri kita cinta karena dunia, putus. Biar dia tidak mau putus. Putus. Wa taqatta'at bihimul asbab. Kecuali itu tadi. Kita cinta karena Allah. Nah, ini yang tidak putus sampai hari kiamat. Nah, ini alhamdulillah lumayan luas beliau bahas. Ini banyak. 2 ayat, 2 hadis, 2 athar. Walaupun kita anggap 1. Iya, ini jadinya panjang. Alhamdulillah. Tapi akhirnya selesai juga. Kita adzan dulu. Kalau ada pertanyaan, bolehlah kita sedikit ajukan. Sudah masuk. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Sini ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya. Ada yang teriak? Silakan, Mbak. Mantap. Silakan, Mbak. Tidak apa-apa kan? Jangan saya, di zaman Nabi juga begitu. Orang Arab Badui datang pada Rasulullah. Rasulullah. Gitu. Tidak apa-apa. Iya. Alhamdulillah kalau kita ke Yaman juga, ke luar. Begitu juga orang. Dokter, ternyata itu bukan hal yang aneh. Iya. Tidak ada masalah. Bukan aib. Bismillah, gas. Silakan, Mbak. Permintaan, Mbak. Pamali yang berubah. Di mana ada di dalamnya ada seperti apa itu? Jangan makan ikan banyak-banyak. Nanti cacingan. Kalau itu bukan pamali, itu nalarang kita. Ya, Pak. Itu bukan pamali itu, Pak. Enggak, bukan pamali kalau contohnya itu. Iya. Pamali itu, Pak, menganggap sial dengan apa yang didengar, atau apa yang dilihat, atau apa yang dirasakan. Kalau nalarang makan ikan nanti cacingan, enggak, Pak, bukan pamali itu. Bukan pamali. Contoh yang lain mau. Kan itu bukan pamali. Iya, pamali itu, Pak, dia suruh kita makan baru kita mau pergi. Nah, pita-pita dulu nanti celaka kok. Nah, itu dia. Itu pamali, Pak. Tidak ada hubungannya tidak makan makanan dengan celaka. Tidak. Kalau itu ada akibat dan ada sebab nyata, ada sebab dan akibat nyata biasanya. Orang sering makan ikan maka akan cacingan misalnya, berdasarkan penelitian nyata. Tidak apa-apa, itu bukan pamali, Pak. Tapi kalau sebabnya adalah tidak cocok dengan akibatnya, kamu tidak makan, kamu akan celaka. Injak kucing, kamu akan celaka. Itu bilang pamali, Pak. Tatoyur. Itu syirik. Itu syirik. Terus? Boleh. Nabi pernah, Pak, telat bangun di suatu safar. Semua telat. Maka mereka sholat sunnah dulu. Subuh, sebelum subuh. Baru
sholat wajib. Dibolehkan. Alhamdulillah. 3, bukan 2. Nah. Oh, nah. Kangen apa, Pak? Wah, Masya Allah. Semoga dimudahkan umroh, Pak. Sudah nih tadi. Semoga dimudahkan ke umroh, Pak. Iya, berdoa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, tidak ada yang mustahil. Minta saja. Iya. Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Liya'zim al-mas'alah, fa inna Allah la mustakrihalah." Hendaklah seorang itu berazam dalam permintaan, karena Allah tidak ada yang bisa memaksanya, menahannya. Tidak. Pokoknya minta saja. Di hadis lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Minta saja, yakin saja akan dikabulkan. Begitu. Semoga dimudahkan. Kita masuk di sini pertanyaan kertas, bagaimana hukumnya memanfaatkan pakaian yang disia-siakan oleh santri di pondok? Banyak terkumpul di kamar mandi dan gudang pondok barang seperti sarung, sirwal, jubah dan lain-lain. Sebagian pakaian sudah rusak karena lama basah dan tertumpuk kotor. Pihak pondok nantinya akan membuang atau menyumbangkannya ke pihak lain. Anak saya memungutnya dan bawa pulang. Bolehkah memanfaatkan barang tersebut? Pertama, tanya dulu. Iya, harus tanya dulu. Iya, harus tanya dulu kepada, iya, mungkin siapa tahu ada grupnya di situ. Grup anak pondok, orang tuanya. Tanya dulu. Iya, ditanya. Kalau dihalalkan, alhamdulillah. Kalau tidak dihalalkan, maka tidak boleh kita. Tidak boleh kita mengambilnya. Dan bagi pondok kan punya aturan. Siapa misalnya yang merendam pakaiannya lebih dari sepekan, maka pakaiannya akan disingkirkan. Sudah dikasih aturan begitu. Sudah tegakkan hujah. Maka bagi pondok boleh menyingkirkan. Tapi kalau bagi yang mau memanfaatkannya butuh izin. Butuh izin dari yang punya. Tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Karena itu haknya orang lain. Haknya orang lain. Iya, kecuali barang temuan itu baru. Kayak ini di pondok, tuh masa temuan. Barang temuan, kita jalan, tiba-tiba ada uang. Maka kata Nabi, lak auli'ati. Itu untukmu, atau untuk saudaramu. Kalau kamu tidak ambil, ya orang lain akan ambil. Kecuali dia bisa melindungi dirinya. Jangan diambil. Jangan diambil. Yang hilang di situ depan kita, kita temukan onta. Sapi. Tidak boleh kita ambil. Kan dia bisa mencari makan sendiri. Bisa. Kalau kambing, ambil. Karena kambing tidak bisa melindungi diri. Kalau kambing. Apalagi uang. Dapat, ambil. Ambil. Kalau setelah itu, kita boleh manfaatkan atau tidak langsung. Kalau biasanya orang tidak akan cari kembali kalau jatuh. Boleh langsung kita ambil. Karena Nabi bilang, lak di sini huruf lamnya itu lil ibah, menunjukkan makna mubah. Itu untukmu. Tapi kalau biasanya orang akan mencari biasanya, maka kita tunggu, umumkan setahun. Tunggu dia datang. Ambil. Kalau tidak ada yang ambil, ya sudah punya. Punya. Kalau susah dijaga, ya, maka bisa dititipkan di orang yang mampu menjaga. Itu nanti dilihat lagi barang berharga atau tidak. Ini kalau barang temuan. Kalau barangnya santri bukan temuan itu. Karena kita tahu orangnya santri. Tahu orangnya santri. Kasih saja aturan supaya nanti jelas bisa dibuang atau
apakan istilahnya? Wallahu alam. Ustaz, bolehkah saya menjamak sholat di masjid sendirian saat hujan turun, ataukah harus berjamaah? Dan mana yang lebih afdal, menjamak sholat atau menunggu waktu sholat berjamaah saja? Iya, berjamaah ya. Yang boleh menjamak sholat saat hujan itu berjamaah. Karena Ibnu Abbas bilang begitu. Kan dalil kita adalah ucapan Ibnu Abbas. Jama'na sholat min ghairi khaufin wala matar. Kami pernah menjamak sholat tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Berarti hujan dan adanya rasa takut sebab bolehnya jamak sholat. Kata Ibnu Abbas, kami menjamak. Berarti apa? Jamaah. Bukan sendiri. Karena kami ucapan berjamaah bersama Nabi. Berjamaah bersama Nabi. Dibolehkan. Kalau sendiri tidak. Kalau sendiri tidak. Wallahu a'lam. Silakan. Semacam ini mengatakan ini sebagai Tuhan, macam sebagai Yesus. Kalau kita, dia Nabi Allah, bukan sebagai Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Dia adalah Nabi dan Rasul Allah. Nah, ada Quran, di Quran contoh ucap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perumpamaan Isa itu seperti Adam. Seperti Adam. Kita bisa baca, saya lupa ayat apa itu. Inna matsala Isa. Siapa yang hafal ayatnya? Ada santri? Mantap. Ulang. Surah apa itu? Al-Baqarah, jangan sembarang kalau tidak tahu. Sembarang toh. Lanjutannya itu sudah salah. Iya. Kalau tidak tahu ayat surah apa, jangan. Saya kan, alhamdulillah, saya hafal juga ayatnya. Cuman surat itu yang susah sama nomor ayat. Dan bukan celak nih. Bukan celak nih. Karena makomnya adalah makom tanya jawab. Kecuali makom ceramah, bisa kita siapkan nomornya. Saya juga bisa siapkan sudut mana dia ada. Karena makomnya ceramah. Ketika ceramah itu kita siapkan di rumah. Kita siapkan itu di rumah. Ayat apa sebentar saya mau sampaikan. Hadis apa sebentar saya mau sampaikan. Itu bisa kita sebutkan nomor, halaman, sudut mana, bisa. Tapi coba tanya langsung spontan. Tanya langsung, tanya jawab. Susah menghadirkan nomor sama surat, sudut. Susah. Sama ini ayat. Iya, itu iya kita di bukan Al-Baqarah atau Ali Imran. Yang kesembaran. Bilang wallahu alam. Iya, itu Ali Imran ayat 59. Ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguh perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Tidak beda. Tidak beda. Sama Adam. Sama-sama manusia, bukan anak Tuhan. Iya, bukan anak Tuhan. Isa keturunan Adam. Keturunan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa Allah ciptakan Adam, khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Adam dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadi maka jadilah. Isa juga begitu. Allah menyuruh Jibril untuk tiupkan ruh di rahimnya Maryam. Dan Allah dikatakan jadi, ya, jadi seperti itu. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Ayat setelahnya. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Jangan kamu jadi orang yang ragu. Jangan pernah ragu bahwa terbetik dari kita anak Tuhan, betul. Jangan pernah. Perumpamaan Isa sisi Allah seperti Adam. Sama. Tidak ada bedanya. Iya, bukan anak Tuhan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Allah tidak pernah beranak, tidak pernah diperanakan, dan tidak ada yang semisal dengannya. Karena kalau ada anaknya pasti mirip dengan bapaknya. Berarti pelanggaran lagi. Kita akan mengatakan Allah mirip, Isa mirip Allah. Na'udzubillah, tidak ada yang mirip dengan Allah. Laisa kamitslihi
syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah. Dan gimana caranya kita menyatakan Allah anak Tuhan, nah kita tidak pernah melihat Tuhan? Kan kita menyatakan sama itu kalau pernah kita lihat. Ini kebohongan. Ini kedustaan yang dikatakan oleh mereka. Jelas Isa adalah Nabi, Rasul dari Rasul Allah. Iya, Rasul dari Rasul Allah, masuk ulul azmi. Masya Allah. Satu lagi Pak ya. Banyak pertanyaan hari ini ya. Enggak usah semuanya Pak. Boleh. Tahan diri sedikit. Iya. Satu saja lagi nih, Masya Allah. Karena jam 8 nih, nanti daurah oke. Bismillah, apa Ustaz? Apa perbedaan kalimat? Wah, ini enggak. Ini pertanyaan santri nih. Jangan dulu. Kita cari dulu yang dibutuhkan dulu. Ustaz, saya pernah kontrak rumah. Ini terakhir. Saya pernah kontrak rumah. Setengah tahun 2,5 juta. Bayar cash. Tapi qadarullah saya cuman tempati 2 bulan. Apakah sisanya 4 bulan itu termasuk hak saya? Dan apakah bisa dikembalikan dengan uang? Tergantung saudara. Kan tergantung akad. Jangan tanya saya ini. Tergantung akad tak? Sama yang punya rumah. Kan ini kan batal sepihak. Kecuali ada akad dari awal. Kalau saya nanti tinggal cuma 2 bulan, nanti boleh dikurangi. Ada akad. Iya, karena akad sewa menyewa, akad lazim. Tidak bisa dibatalkan oleh sepihak. Kapan dibatalkan oleh sepihak? Tidak bisa. Tidak menjadi haknya, karena dia yang salah. Yang boleh itu kalau sepakat. Kalau kamu hanya nanti 2 bulan, maka sisanya akan dikembalikan. Jelas ini akad jual beli tidak bisa dibatalkan oleh sepihak. Akad ijarah, sewa menyewa, tidak boleh dibatalkan oleh sepihak. Harus antara penyewa dan pemberi sewa. Kapan sepihak, maka dia ganti rugi. Kalau yang batalkan adalah pihak yang menyewakan rumahnya tadi, dia yang ganti rugi ke kita. Kalau dia yang batalkan. Kalau kita yang batalkan, maka kita yang malah yang ganti rugi. Yaitu dengan menghanguskan sisanya. Menghanguskan sisanya. Karena ini sekali lagi akad lazim. Akad yang wajib. Yang tidak bisa diangkat oleh salah satu pihak. Wallahualam, kita cukupkan dulu. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Itu karena, mohon maaf tadi panjang pembahasan. Kan memang kita berniat untuk selesaikan satu kali pertemuan di satu bab tadi. Wallahualam. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.